Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait rumus sudut tengahan dalam trigonometri. Baik, rumus sudut tengahan ini pada dasarnya berkaitan dengan rumus sudut rangkap. Jadi yang dimaksud dengan sudut tengahan adalah sudut setengah alfa. Kalau sudut rangkap itu adalah 2 alfa, 4 alfa, dan seterusnya, maka ini rumus sudut tengahan adalah setengah dari alfanya. Nah, kita punya pada sudut rangkap yaitu kosinus 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 kali sinus kuadrat alfa. Maka untuk kosinus alfa sama dengan 1 dikurang 2 kali sinus kuadrat setengah alfa. Lalu 2 sinus kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurang kosinus alfa. Sinus setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurang kosinus alfa dibagi 2. Nah, seperti itu. Nanti untuk positif atau negatifnya tergantung letak kuadrannya sudut itu. Kuadran 1, semua perbandingan trigonometri adalah positif. Kuadran kedua, sinus dan kosekan positif. Lalu di kuadran ketiga ada tangen dan kotangen yang positif, serta di kuadran keempat ada kosinus dan sekan yang positif. Lalu kita punya kosinus 2 alfa sama dengan 2 kosinus kuadrat alfa dikurang 1. Maka kosinus alfa sama dengan 2 kosinus kuadrat setengah alfa dikurang 1. Lalu 2 kosinus kuadrat setengah alfa sama dengan 1 ditambah kosinus alfa. Kosinus setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah kosinus alfa dibagi 2. Nah, lalu kita punya rumusan tangen setengah alfa sama dengan 1 dikurang kosinus alfa dibagi sinus alfa. Lalu ada tangen setengah alfa sama dengan sinus alfa dibagi 1 ditambah kosinus alfa. Nah, jadi rumus-rumus ini yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah trigonometri. Baik, kita langsung pada contoh soalnya. Tentukanlah nilai dari yang A kosinus 112,5 derajat dan yang B tangen 22,5 derajat. Nah, maka kita selesaikan yang A dulu. Kosinus 112,5 derajat sama dengan kosinus setengah kali 225 derajat. Jadi 112,5 derajat itu adalah setengahnya dari 225 derajat. Nah, lalu gunakan rumus karena 112,5 derajat berada di kuadran kedua, yang berarti nilai kosinus itu adalah negatif, maka diambil tanda min di situ. Lalu akar 1 ditambah kosinus 225 derajat dibagi 2 sama dengan minus akar 1 dikurang nilai kosinus 225 derajat itu adalah min setengah akar 2 dibagi 2. Lalu minus akar 2 dikurang akar 2 per 4. Nah, ini kalau dijabarkan seperti ini ya. Jadi sama dengan akar yang untuk pembilangnya dulu, ini disamakan penyebutnya 2. Yang berarti adalah 2 dikurang akar 2
dibagi, dibagi dengan 2 ya. Nah, lalu ini kan 2-nya akan naik ke atas sehingga menjadi negatif akar 2 dikurang akar 2 per 4 atau dibagi 4. Lalu akar 4 itu adalah 2 ya, keluar dia berarti negatif setengah kali akar 2 dikurang akar 2. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Kita lanjut yang bagian B, yaitu untuk tangan 22,5 derajat diubah menjadi tangan setengah kali 45 derajat. Nah, gunakan rumusan 1 dikurang kosinus 45 derajat dibagi sinus 45 derajat. Sama dengan 1 dikurang kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Yang di atas ini dapat kita ubah menjadi per 2 dikurang akar 2. Nah, dibagi setengah akar 2. Berarti nanti di sini dikali 2 yang artinya adalah 2 dikurang akar 2 sisa di atas per akar 2. Nah, lalu dirasionalkan 2 dikurang akar 2 dibagi akar 2. Kalau dirasionalkan berarti dikali akar 2 dibagi akar 2. Nah, 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Min akar 2 kali akar 2 adalah min 2. Dibagi akar 2 adalah positif ya. Positif 2, akarnya hilang. Lalu kita faktorkan menjadi 2 kali akar 2 dikurang 1 per 2. Nah, jadi ini 2-nya dicoret sehingga hasilnya adalah akar 2 kurang 1. Seperti itu. Baik ya, cukup jelas penjelasannya untuk para santri semua. Kita akan lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah jika kosinus alfa sama dengan 7/25 dan ada intervalnya alfa atau batasannya alfa adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Dengan 270 derajat dan 360 derajatnya tidak termasuk. Maka tentukanlah nilai tangan setengah alfa. Oke, maka kita terlebih dahulu cari nilai sinus alfa dari bantuan segitiga siku-siku berikut. Nah, kalau kosinus alfa itu kan 7/25 yang artinya samping dibagi dengan miring. Berarti 7/25. Maka kita dapat cari sisi yang di depan sudut, yaitu 24 ini ya, yang sudah diperoleh. Caranya gunakan Pitagoras. Nah, kalau dia 7/25, maka satunya adalah 24. Oke. Sehingga diperoleh kosinus alfanya sama dengan kosinus alfa perbandingannya adalah samping bagi miring, berarti 7/25. Lalu ada sinus alfa itu adalah depan sudut bagi miring, yaitu 24/25. Tetapi di sini tandanya negatif karena sudut sinus itu berada di kuadran ketiga. Kalau dia berada di kuadran ketiga, artinya nilai sinus itu adalah negatif. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita punya nilai kosinus alfa dan sinus alfa, lalu masukkan ke dalam rumus tangan setengah alfa, yaitu adalah 1 dikurang kosinus alfa dibagi sinus alfa.
tangen setengah alfa sama dengan 1 dikurang 7/25 dibagi negatif 24/25. Yang di atas dapat kita samakan dulu ya. Penyebutnya berarti menjadi 25 dikurang 7 per negatif 24/25. Karena pembilang dan penyebut masing-masing ada memiliki per 25, maka dapat dicoret per 25-nya. Sehingga menyisakan 25 dikurang 7 dibagi negatif 24. Nah, sehingga tangen setengah alfa sama dengan negatif 18/24. Atau disederhanakan, tangen setengah alfa sama dengan negatif 3/4. Nah, ini hasilnya. Insya Allah ini mudah ya bagi para santri sekalian. Dan mungkin untuk menambah pemahamannya dapat direview kembali tayangan sebelumnya juga, rumus sudut rangkap. Baru masuk pada rumus sudut tengahan mulai dari awal slide sampai akhir. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.